Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Sebuah persembahan dari kami, kelompok 3, angkatan 70, Latsar CPNS tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azhari Saharudin, beserta 4 anggota kelompok saya. Yang pertama, Daniel Trisanto. Yang kedua, Dina Sofia. Yang ketiga, Firda Nabila. Dan yang keempat, Jerni. Negara dan bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Perjalanan sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama juga diwarnai oleh perjuangan untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan. Untuk menjaga dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan serta sikap bela negara sangatlah penting bagi setiap warga negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan kita. Sejarah dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa pada masa lampau. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Portugis hingga bangsa Jepang. Terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi dasar lahirnya kebangkitan nasional Indonesia. Pada Kongres Pemuda yang pertama dan juga pada Kongres Pemuda yang kedua, terdapat pidato dari Bapak Muhammad Yamin yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sehingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 terjadi sidang 1 BPUPKI yang diselenggarakan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno dengan agenda menyusun dasar negara. Kemudian pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945 terjadi sidang kedua dari BPUPKI, di mana pada sidang kedua BPUPKI ini membicarakan mengenai bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara serta pendidikan dan pengajaran. Pada pukul 2 dini hari, teks proklamasi selesai disusun dan ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Bapak Sayuti-Mal. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pukul 10 pagi, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda bahwa negara Indonesia secara resmi telah merdeka. Hai, aku Daniel Trisanto. Seperti yang kalian tahu, kita telah membaca materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan inilah sebagian rangkumannya. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi di NKRI. Seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945. Dan berikutlah tanggal-tanggal penting sehingga terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma dan menjadi semboyan negara dan diabadikan dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Semboyan ini menggambarkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa daerah, agama, kepercayaan, ras, maupun antar golongan. Yang keempat, NKRI. NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas, yang tersebar berbagai adat, suku, keyakinan, serta budaya, yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Begitulah sebagian yang aku pahami. Semoga bisa berguna buat kalian juga. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih, warna merah yang artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Bahasa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkrama oleh Garuda. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh W.R. Supratman. Nilai-nilai bela negara. Terdapat dua pokok bahasan, yaitu apa itu bela negara dan apa saja nilai dasar bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Perilaku yang mencontohkan hal tersebut adalah membuang sampah pada tempatnya,
Membuang sampah pada tempatnya hendaknya diajarkan sejak dini oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk tidak mencemari lingkungan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, bangga menggunakan produk dalam negeri. Hal ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan batik. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Perilaku yang mencontohkan hal ini adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Dan yang selanjutnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Semua pengendara harus memiliki surat izin mengemudi. Untuk pengendara motor, menggunakan helm. Untuk pengendara mobil, menggunakan sabuk pengaman, agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan siapa saja. Nilai dasar bela negara selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat diwujudkan dengan paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya adalah dengan melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing dan melakukan gotong royong. Selanjutnya, bagaimana sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Salah satunya adalah dengan menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara adalah salah satu yang sangat mudah dilakukan oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Adalah dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya, salah satunya dengan makan bergizi seimbang. Itu tadi resum dari kelompok kami mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.